Pemirsa, sejumlah menteri kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan terbang ke Amerika Serikat pada 16 hingga 23 April 2025 untuk menjalankan misi negosiasi tarif perdagangan yang dikenakan Presiden Amerika Serikat terhadap Indonesia sebesar 32%. Pemerintah akan menyampaikan sejumlah tawaran kepada pemerintahan Donald Trump untuk menderegulasi kebijakan ekspor-impor, kemudahan investasi perusahaan Indonesia ke Amerika Serikat maupun sebaliknya, serta menyimbangkan defisit neraca perdagangan dengan menargetkan tambahan impor dari Amerika Serikat senilai 18 hingga 19 miliar US dollar. Kita akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha dan Pengolahan Daging Indonesia APPDI, Teguh Budiana. Selamat malam, Pak Teguh. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Ya. Ya, dan saya juga akan menyapa yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom, Teguh Budiana, Tauhid Ahmad maksud saya, ekonom Indef. Selamat malam Mas Tauhid. Selamat malam Mbak Tasya, apa kabar? Baik, terima kasih. Semoga kabar baik juga ya Mas Tauhid. Ya, alhamdulillah baik. Baik, sebelum kita mulai diskusi pada malam hari ini, kita akan sama-sama simak pernyataan dari Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Nah itu hari ini Pak Menlu juga akan berangkat ke Washington DC. Kemudian besok saya dan Bu Mari akan berangkat. Dan selain dengan Pak Thomas Yuwandono, Pak Wamenlu juga akan berangkat. Demikian pula akan berangkat Ibu Menteri Keuangan. Jadi seluruh isu kita akan jawab. Dan juga rencana daripada Indonesia untuk mengkompensasikan delta daripada ekspor dan import yang besarannya 18 sampai 19 miliar dolar. Nah, oleh karena itu secara teknis sudah dipersiapkan komoditasnya dan secara teknis juga Indonesia juga akan ada selain mengundang investasi Amerika di Indonesia, Indonesia juga akan ada perusahaan yang akan invest di Amerika. Sehingga seluruhnya tentu tergantung daripada pembicaraan nanti. Iya, pemirsa, sebelum kita membahas mengenai masalah pengiriman misi delegasi untuk melakukan negosiasi dengan pemerintahan Amerika Serikat, saya akan ke Mas Tauhid dulu untuk bicara soal bagaimana seminggu kemarin kita menghadapi akrobat yang cukup mengejutkan dunia. 2 April Trump mengumumkan kenaikan tarif dan mengindikasikan tidak akan goyah, tidak akan berunding. Tapi kemudian tidak sampai 1 minggu, itu semua berubah dan dibatalkan untuk sebagian besar. Apa catatan Anda, Mas Tauhid? Yang pertama ini memang strategi Trump ya untuk melakukan high call ya terhadap tarif yang tinggi ke semua negara termasuk China sampai beberapa putaran begitu ya. Kita mungkin baru 1 putaran, 2 putaran, yang pertama 32%, baru 10%. Ini menandakan bahwa memang upaya ini diperoleh melalui bagaimana masing-masing negara melakukan proses pendekatan untuk negosiasi. Negara-negara di luar China rata-rata memang melakukan upaya negosiasi ya, kecuali China dan juga Kanada itu masih melakukan upaya retaliasi. Saya kira memang dengan sinyalemen ini dan permintaan Amerika, ada yang kita harus melihat ya potensi-potensi yang kemungkinan memiliki dampak luar biasa ke Indonesia secara signifikan, tapi sebenarnya ada yang kemudian perlu kita bergain begitu. Kalau kita lihat dampaknya di beberapa kajian yang sudah muncul, report termasuk juga Indef melakukan, sebenarnya dampaknya tidak pada level ya, berada pada level intermediate gitu. Kita hitung di Indef sendiri sekitar ya minus 0,05% dampaknya ke ke pertumbuhan ekonomi. Nah, tetapi memang ada beberapa sektor kalau kita 3-20% ataupun produk yang mengalami penurunan, tetapi juga ada peluang karena negara lain juga kena tarif, ada yang juga mengalami potensi peningkatan karena ada limpahan katakanlah permintaan dari negara kita yang disebabkan oleh perbedaan tarif kita dengan negara-negara lain ya. Misalnya ketika Cina katakanlah tarifnya tinggi, maka produk sejenis misalnya bisa disiapkan oleh Amerika. Nah, ketika ada proses katakanlah sekarang 90 hari, maka sebenarnya kita harus hati-hati ya.
untuk melakukan proses negosiasi, tidak terlalu terburu-buru begitu untuk melakukan dan melihat sebenarnya deregulasi yang kemudian disampaikan oleh pemerintah Amerika tidak sepatutnya kita terima semua begitu. Harus dilihat, dipetakan, dikaji dan kemungkinan dampak terburuk ya. Jangan sampai karena kita katakanlah kehilangan 18 miliar dolar US dollar ya, tetapi kita harus menyerahkan banyak hal yang kemudian kita dampak ekonomi jauh lebih berat. Nah, itu yang saya kira harus dipersiapkan secara matang ya. Dan mana yang kemudian boleh dan tidak, karena tadi berdampak ke pelaku UMKM, berdampak ke petani, ke saluran perdagangan yang sekarang sudah eksis di kita. Saya kira poin penting itu. Yang kedua adalah karena masih ada waktu 90 hari proses ini, maka saya kira perlu ada urun rembuk dengan berbagai pihak ya, sebagai pihak-pihak yang sebenarnya ya punya kontribusi penting mempertahankan katakanlah ekosistem dari produk-produk itu di kita ya. Apakah produk pertanian, produk industri maupun yang lain yang juga perlu diajak bicara oleh pemerintah ya. Jangan sampai proses negosiasi ini kemudian justru in long term justru merugikan kita jauh lebih besar ketimbang kita kehilangan 18 miliar US dollar. Ya, saya kira ini yang kemudian penting begitu. Baik. Dan terakhir saya kira penting juga untuk diajak kemudian ya petanya mana kemudian yang kemungkinan sebenarnya ketika 10%, mana yang bisa kita negosiasikan memang 10%, tapi mana yang kemudian juga bisa kita turunkan lagi begitu. Baik, oke. Saya beralih dulu ke Pak Teguh untuk bicara apa yang dirasakan oleh pengusaha, khususnya mungkin Bapak bicara untuk urusan daging ya Pak, dalam seminggu kemarin. Begini, daging itu adalah komoditas yang kebetulan kita itu lebih mengimpor, kita tidak mengekspor. Sehingga sebenarnya kalau toh ada kenaikan tarif itu ya mungkin tidak ada efek ya, karena kita adalah impor. Impor dari Amerika. Dan bahkan kalau saya dapat katakan untuk beberapa waktu ini mungkin defisit kita, defisit Amerika lebih besar. Karena impor daging sementara ditangguhkan, impor daging sapi ya. Bukan alasan, tapi karena pertimbangan dari tidak memenuhi syarat halal. Sehingga sementara ini memang belum ada. Dan impor kita tiap tahun ya, data 2023 itu hanya 12.000 ton, kecil. Kita bandingkan kita impor dari Australia, dari Brasil. Jadi Anda mau mengatakan sebenarnya hubungan dengan Amerika Serikat tidak terlalu ada pengaruhnya? Ya untuk daging memang justru yang menjadi masalah karena masalah non tarif. Ini kan karena kita mengimpor dari Amerika. Nah kalau ketika kemudian ada wacana kita akan membuka keran impor dan kemudian meniadakan kuota, akan seperti apa kira-kira dampaknya Pak? Ya sebenarnya soal kuota ini sebenarnya kebijakan yang sangat bagus ya dari Presiden Prabowo Subianto. Kita kan sudah masuk anggota WTO ya. Soal kuota ini misalnya harusnya sudah barang yang out of date lah ya. Tapi kalau misalnya itu dengan negosiasi besok Amerika meminta kita membuka impor lebih banyak lagi misalnya daging. Tadi persyaratan masalah halal tadi. Itu yang akan menjadi hal yang sangat teknis. Tapi kalau misalnya dibuka ya silakan karena sebenarnya tapi kalau bisa mungkin bea masuk Indonesia sekarang 5%. Mungkin menjadi 0%, tentu akan lebih merangsang para pelaku usaha untuk mengimpor dari Amerika Serikat. Jadi ini saya kira hambatannya kalau kita akan membuka peluang impor dari Amerika, maka adalah yang harus diselesaikan aspek-aspek teknis ya, karena soal halal. Soal halal ya, itu yang kemudian jadi catatan. Saya kembali lagi ke Mas Tauhid sekarang. Mas Tauhid kan ada kemarin itu ada 20 komoditas tarif yang kemudian dikembalikan seperti 5 April ya Mas, dengan BMI 10 hingga 20%. Kemudian dalam komoditas itu setidaknya ada 3 andalan ekspor Indonesia ke Amerika Serikat, yaitu diantaranya 2 produk alas kaki, kemudian ada tekstil dan ada juga minyak sawit. Apa catatan Anda untuk produk-produk ini? Ya, kalau kita dengan alas kaki kemudian tekstil, ya bersaing kita itu dengan China maupun dengan negara lain ya, termasuk juga Vietnam ya, juga elektronik begitu. Nah, ketika tarif kita lebih tinggi, pada dasarnya
mereka juga bisa mengambil pasar dari kita, bisa direbut begitu ya. Tetapi ketika kita sekarang menjadi 10% sebenarnya equal sama dengan negara lain ya. Bahkan kita bisa mengambil potensi dari China begitu ya. Nah, problemnya kalau menurut saya punya potensi plus dan minusnya gitu. Jadi ketika sekarang Vietnam katakanlah 10% dan mereka banyak melakukan nanti proses katakanlah masuknya barang China melalui Vietnam ke pasar Amerika begitu, itu akan menyerbu begitu. Kita akan kalah saing ketika sekarang realokasi Vietnam akan menjadi realokasi industri-industri yang selama ini katakanlah menjadi domainnya China. Saya kira itu yang kemudian menjadi ancaman. Kalau CPO misalnya saya kira agak lebih beruntung begitu ya. Kalaupun ada kenaikan tarif dan sebagainya, kita sebagai produsen terbesar, persaingan kita adalah Malaysia gitu. Sebelumnya memang tarif kita lebih tinggi ya, kena katakanlah 32, sementara Malaysia 24 begitu. Ketika katakanlah tarif kita lebih tinggi dan lebih mahal, logikanya mereka akan mencari barang lain yang lebih murah, katakanlah dari Malaysia. Problemnya adalah supply dari Malaysia itu relatif lebih terbatas dibandingkan kita. Jadi kalau untuk CPO masih relatif lebih baik begitu ya. Saya kira ini yang beberapa produk memang agak karakteristiknya sangat beragam dan berbeda tergantung posisi kita sebagai eksportir dunia, apakah posisi utama nomor 2 ataupun yang katakanlah tidak terlalu signifikan, yang kemudian mempengaruhi proses ke depan ekspor kita ke Amerika begitu. Nah, memang yang tadi saya mungkin menambahkan ya, ada resiko yang kemudian kita tanggung ketika deregulasi untuk membuka keran impor ya. Tadi katakanlah daging begitu ya. Daging kebutuhan kita sekitar 720.000 ton begitu ya. Nah, problemnya adalah ya kita masih impor sekitar 450.000 ton. Produksi dalam negeri 280-an ribu ton. Jadi kalau dengan konsumsi dengan struktur tersebut ketika kuota dibuka Amerika lebih besar ya, otomatis bukan hanya mengalahkan katakanlah ya membuka kesempatan daging dari Australia atau New Zealand itu bersaing dengan produk Amerika, tapi juga produsen dalam negeri bisa saja kalah dengan katakanlah daging-daging dari luar, terutama daging yang mungkin bukan daging segar ya, yang daging beku dan sebagainya yang kemudian bisa besar gitu. Nah, yang kedua ini yang kemudian memang yang kami khawatir kalau terbuka terlalu besar ya, kuota memang satu sisi bisa mengurangi efek harga yang tinggi. Tetapi memang kalau kita bermain tarif, lagi-lagi ini juga kena masalah ketika kita salah satu pengganti dari kuota ke tarif, ketika tarifnya nanti dienolkan, maka produsen dalam negeri yang kita harus pikirkan. Nah, ini yang saya kira harus timbang-timbang apakah kemudian daging benar-benar kita buka 100%, tidak ada kuota, tarifnya juga dienolkan. Maka bisa jadi ya kita nggak akan temui lagi katakanlah produk-produk lokal yang ada di kita, terutama jenis-jenis yang bersumber dari produk dalam negeri begitu. Saya kira mungkin itu sebagai pertimbangan. Baik, Mas Tauhid, kalau dengan pola berpikir seperti itu, artinya kan memang harus ada titik equilibrium ya, mungkin yang kemudian harus tetap melindungi produsen dalam negeri, tetapi juga kemudian itu menjadi celah negosiasi yang bisa kita tawarkan. Nah, industri-industri apa yang menurut Anda cukup bisa ditolerir, bisa kuotanya benar-benar dibebaskan, dan mana yang kemudian harus jadi catatan agar tidak merugikan produsen dalam negeri? Saya kalau komoditas pertanian ya yang memang kita tidak bisa produksi, misalnya katakanlah kapas, kemudian gandum ya, sebagian kedelai ya, terutama kedelai yang memang untuk kebutuhan tahu tempe, tapi kalau untuk lokal itu biasanya untuk produksi kecap. Mungkin itu yang kemungkinan kita bisa perluas. Tapi misalnya jagung, kemudian katakanlah jagung, apalagi beras gitu, apalagi misalnya untuk untuk daging. Nah, itu yang benar-benar kita harus hati-hati, nggak bisa disamakan antar komoditas tersebut begitu ya. Termasuk juga tekstil begitu ya. Tekstil ini kita harus benar-benar bisa juga melindungi produsen dalam negeri. Sekarang saja sudah berdarah, apalagi kalau itu kena yang kemudian dibuka kuotanya ya, bukan hanya barang dari Amerika juga bisa masuk.
meskipun kita memiliki tarif lebih tinggi dan kemudian direndahkan, tapi juga kita akan dituntut oleh negara lain ya untuk bisa menurunkan tarifnya begitu. Ini yang saya kira juga harus dilihat kembali begitu. Oke, Mas Tauhid, satu lagi sebelum saya bergeser ke Pak Teguh lagi, kalau Anda sebenarnya lebih pro ketika kuota ini dilakukan deregulasi, apakah memang ini hanya akan untuk merespon Amerika Serikat atau memang kuota itu nanti akan dibuka ke semua negara? Yang mana yang lebih baik? Menurut saya untuk tahap awal memang kita ini kan unilateral ya, artinya G2G-nya harus kuat dulu begitu ya. Dipastikan bahwa memang apa yang dinegosiasikan antar dua negara ini terjadi yang equal-nya itu seperti apa begitu. Kalau menurut saya tadi equal tahap pertama adalah memenuhi kebutuhan balance perdagangan dulu begitu ya. Karena kalau itu sudah balance, hitungan 32% itu menjadi hilang gitu ya. Deregulasi menjadi tidak penting karena kita sudah membuka impor. Misalnya menggeser kebutuhan importasi tadi misalnya ya, tadi katakanlah sapi kita datangkan dari Amerika tanpa melakukan deregulasi, kita impor sapi, menggeser dari Australia, terpenuhi begitu ya. Jadi hal yang utama itu. Nah, kalau kebutuhan deregulasi ini kita berpikirnya ekosistem, ini yang kemudian harus kita bicarakan. Kita nggak bisa katakanlah bicara di hilir saja, tapi juga hulu juga harus kita berikan kesempatan begitu. Menurut saya tahap selanjutnya itu, karena kita harus lakukan tahap selanjutnya adalah kita harus melakukan perubahan perjanjian perdagangan ya dengan negara-negara lain dalam konteks misalnya RCEP ataupun ASEAN plus plus China, plus Korea, New Zealand dan Australia yang sudah memang kita sepakati. Ya. Karena kita mengistimewakan Amerika berarti harus mengubah dengan negara-negara lain begitu. Dan terakhir tentu saja harus kita lihat WTO sekarang sudah tidak berdaya. Nah, ini yang kemudian orang akan mencari bentuk kesepakatan-kesepakatan baru dan saya kira konsekuensinya kita juga harus membangun kesepakatan dengan China, dengan ASEAN, apapun negara lain menghadapi situasi yang sama begitu. Saya kira itu yang paling penting. Baik, saya ke Pak Teguh lagi. Pak Teguh, untuk bicara soal pola-pola importasi daging yang terjadi selama ini dan kira-kira Anda membacanya kalau kemudian nanti kuota memang benar-benar dibuka, apa dampaknya Pak? Sebenarnya begini, daging-daging impor itu marketnya itu segmennya tertentu, terutama itu hotel, restoran, catering, dan juga masyarakat segmennya juga masyarakat menengah ke atas. Terbesar daging impor itu beredarnya di Jabodetabek dan juga kota-kota besar ya, kayak Semarang, jadi atau cukup Surabaya. niche ya marketnya. Sebenarnya ya. Kedua yang perlu dipertimbangkan, kita ini memang sebenarnya tidak pernah tahu. Kalau saya setuju kok sementara ini kita buka impor kuota itu untuk melihat berapa sebenarnya. Tadi Pak Tauhid mengatakan produksi dalam negeri sekian-sekian. Saya ini orang yang sementara ini agak ragu ya dengan data. Satu ya Pak Tauhid ya, saya waktu itu ngajuin ke Ombudsman. Karena data produksi dalam negeri ini meragukan. Sehingga dibawa dan diproses. Anda ragunya itu lebih besar atau lebih kecil? Terlalu lebih besar. Karena apa? Ternyata menghitungnya itu BPS sama Dirjen Ternakan tulang masuk, ini masuk, fancy meat. Sedangkan SNI itu yang dimaksud daging itu ya bagian dari karkas tapi yang muscle, yang ototnya. Nah, sebenarnya kita pengen tahu ya dengan kuota dibuka, nantilah yang akan menguji berapa sebenarnya kebutuhan itu adalah market mechanism, mekanisme pasar. Sehingga kita tahu persis. Pelaku usaha juga tidak berani, meskipun dibuka. Dia tidak berani ngimpor sembarangan, karena itu kalau tidak bisa dijual, kan itu cost buat mereka. Sehingga pemerintah sambil jalan untuk melihat sebenarnya berapa sih kebutuhan daging secara faktual ya, saya katakan faktual lah gitu. Jadi kekhawatiran itu tidak perlu ada. Jadi kalau menurut Anda kalaupun terjadi tidak bisa langsung begitu saja cepat terjadi begitu ya Pak? Jadi saya kira ini dengan kita menghilangkan kuota ini, kita sekaligus menggunakan sebagai instrumen untuk melihat pasar. Menguji pasar berarti. Baik, kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime, kami akan kembali usai jeda berikut.
Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan simak infografis yang membahas mengenai beberapa poin yang akan menjadi paket negosiasi yang dibawa oleh tim delegasi Indonesia ke pemerintahan Amerika Serikat. Ya, ini adalah sejumlah paket negosiasi delegasi Indonesia. Yang pertama adalah revitalisasi. Indonesia akan mengajukan revitalisasi perjanjian kerjasama perdagangan dan investasi Trade and Investment Framework Agreement. Kemudian akan mengajukan proposal deregulasi non-tarif measures atau NTMs melalui relaksasi tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Yang ketiga akan mengevaluasi pelarangan dan pembatasan barang-barang ekspor maupun impor Amerika Serikat. Selanjutnya akan meningkatkan impor dan investasi dari Amerika Serikat melalui pembelian migas. Kemudian akan ada pemberian insentif fiskal dan non-fiskal, penurunan bea masuk, PPH import atau PPN import, dan kemudian akan mendorong impor dari Amerika Serikat serta menjaga daya saing ekspor ke Amerika Serikat. Kita akan mencoba mengupas satu-satu. Saya akan langsung ke Mas Tauhid lagi. Sekarang Mas Tauhid, ini kalau membaca poin-poin awal yang dikatakan oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto kemarin, Anda melihatnya seberapa penting atau seberapa kuat posisi Indonesia di mata Amerika Serikat untuk kemudian bisa menggolkan poin-poin ini, Mas Tauhid? Saya kira memang dalam posisi ini kita belum begitu kuat ya, karena begini, bagi Amerika, bagi kita posisi mereka karena porsi mereka sekitar 10-11% ya. Kita di mata Amerika hanya sekitar 0,9 sampai 1%, jadi nggak balance begitu ya. Artinya dalam posisi ini kita sangat membutuhkan Amerika gitu, dan ini yang kemudian walaupun levelnya berbeda ya, dalam ekonomi yang kita hitung itu sekitar ya berada pada level intermediate begitu. Yang kedua, kita tidak punya alternatif strategi lain. Apakah misalnya bisa nggak langsung merubah tujuan ekspor ke negara lain dalam waktu dekat begitu. Nah ini yang kemudian apalagi negara lain katakanlah juga mengalami yang sama begitu. China bisa melakukan itu karena dia punya beberapa kunci yang tidak dimiliki negara lain. Misalnya mereka berani melakukan devaluasi mata uang. Mereka beberapa produk mereka banyak melakukan juga misalnya praktek dumping begitu, atau melakukan berbagai kebijakan di bidang sektor keuangan yang bisa membantu produk mereka di pasar global di negara lain. Kita tidak bisa melakukan hal itu ya, Mas Tauhid? Nah, saat ini saya kira belum ada begitu praktek terbaik kita untuk melakukan hal tersebut begitu ya. Apalagi sekarang rupiah kita kembali normal 16.7 ya, kemarin sempat 17, padahal China sengaja dia menurunkan mata uang gitu agar bisa di pasar global jauh lebih murah. Begitu. Ini kita kan mempertimbangkan yang lain. Rasanya saat jangka pendek agak susah. Kalau Anda mengatakan posisi kita sebenarnya tidak terlalu kuat di mata Amerika Serikat, jadi apa kira-kira yang kemudian bisa dijadikan bargaining power di sini ketika tim itu kemudian akan bertemu 16 April besok? Yang pertama adalah dalam tadi yang disampaikan dalam paket kebijakan adalah ya kita memberikan ya fasilitas yang kemudian di luar paket deregulasi yang membuat investasi Amerika jauh lebih besar begitu ya. Misalnya saja beberapa investasi di sektor pertambangan, sektor energi dan sebagainya menjadi soft priority list begitu negara-negara yang kita berikan beberapa fasilitas. Saya kira tadi sudah diberikan begitu. Nah, tetapi memang jangan kemudian masuk ke hal-hal yang sangat fundamental, ke beberapa paket yang merusak kinerja domestik yang kita memiliki keterkaitan dengan tenaga kerja paling besar gitu, ekosistem di UMKM banyak. Nah itu yang kemudian harus kita jaga. Tapi misalnya sektor mining dan sebagainya, saya kira kita punya open, misalnya di sektor nikel, kemudian Amerika ingin kita lebih pro environment begitu, kemudian Amerika kita bisa seimbangkan untuk investasi di beberapa sektor otomotif dan sebagainya.
itu yang mungkin bisa begitu, karena kita daya saing kita nggak di situ begitu. Nah Oke. itu yang kemudian bisa kita kaitkan. Saya kira itu salah satu alternatif yang bisa kita usulkan begitu. Oke, ada kemudian kan persepsi Pak Teguh bahwa kebijakan tarif impor Trump ini kemudian jadi momentum bagi kita Indonesia untuk melakukan deregulasi kebijakan impor Indonesia. Bagaimana izin-izin impor itu selama ini kemudian menjadi ajang untuk monopoli, untuk bancakan jual beli izin kuota seperti itu. Nah, kira-kira apa yang harus jadi catatan penting pemerintah ketika akan melakukannya? Saya kira kita ingat ya, mulai kita masuk menjadi anggota WTO, yang dikemukakan pemerintah kita meningkatkan efisiensi supaya kita memiliki daya saing yang kuat. Dan negara-negara tetangga kita seperti Vietnam, Thailand, itu kan juga mungkin komoditasnya sama yang diekspor ke Amerika. Nah kalau kita tidak bisa bersaing dengan Thailand, ini kan juga kesulitan. Artinya kita tidak hanya melihat dari segi tarif, tapi ke dalam negeri itu sendiri pemerintah juga harus meningkatkan efisiensi. Iya. Hambatan-hambatan yang ada, inefisiensi, kita kan seringkali sekarang ini dengan medsos yang ada, bangsanya adanya sering mogok, segala macam, ini juga harus dikurangi. Itu masalah-masalah sosial ya, tetapi paling tidak, tadi Pak Tauhid mengatakan, bahkan kalau perlu ada negara yang melakukan devaluasi untuk memperkuat kemampuan ekspor. Nah, saya kira gini, kita melihat apa yang dilakukan Presiden Trump ini sebenarnya di sisi lain itu harus digunakan oleh pemerintah kita melakukan introspeksi mana-mana yang kira-kira menghambat adanya efisiensi sehingga daya saing kita untuk ekspor, kita kan mungkin tidak hanya bicara ekspor ke Amerika Serikat, juga ke negara-negara lain itu kita mampu bersaing. Kita harus berhadapan dengan negara-negara ASEAN. Itu memang kita bersatu dalam ASEAN, tapi kita ini kan berkompetisi dalam perdagangan. Nah, seperti inilah saya kira kita melihat sisi lain yang positif ya, bahwa ini adalah pacuan kepada pemerintah untuk meningkatkan daya saing kita. Oke, kalau bisa kasih catatan pointers-pointers Pak, kira-kira harus serinci dan sedetail apa pemerintah menyusun aturan-aturan baru itu ketika kemudian akan membuka keran impor dan juga kemudian melepaskan kuota? Kan kita sudah seringkali pemerintah melakukan kaitannya dengan faktor-faktor yang menyebabkan inefisiensi. Nah itu konsekuen aja dengan saya kira sudah ada daftarnya, baik di perindustrian, perdagangan, ada semua. Sehingga tinggal sekarang pemerintah regulasi dan berwibawa. Harus ada penegakan hukumnya agar berarti ya? Peraturan yang diterapkan tadi dilaksanakan secara konsekuen. Insya Allah kok kita mampu bersaing dengan, kita lihat orang Vietnam. Guyonannya orang Vietnam itu kerja 25 jam sehari. 25 jam, kita liburnya banyak sekali. Kita liburnya banyak sekali. Ya, saya ini sebagai contoh kan. Bagaimana cara kita sekarang, karena kita melihat, tadi saya katakan, kebijakan Presiden Trump ini jangan dilihat hanya kita melihat ke Amerika. Kita juga melihat ekspor ke negara-negara lain. Semuanya menuntut yang sama. Kemampuan kita berkompetisi karena efisiensi. Oke, saya akan lagi kembali ke Mas Tauhid sekarang. Mas Tauhid, tadi Anda mengatakan di bagian awal bahwa kita masih punya waktu 90 hari, tetap harus hati-hati, tidak terlalu terburu-buru. Tapi kalau misalnya kemudian Anda bicara skenario terburuk ya, Mas Tauhid, apa kira-kira yang terburuk yang kemudian akan bisa terjadi di Indonesia sebagai imbas apa yang terjadi saat ini? Terburuk tentu saja kita kembali ke tarif 32 begitu ya kan. Negosiasi ini dikasih terbaik. Terburuknya adalah 10% itu terjadi dan masih berat bagi ekonomi kita begitu ya. Bagi beberapa sektor bahkan yang tadinya 2 atau 4% tarif naik ke 10 kan luar biasa besar ya. Dan ini akan terjadi kompetisi, negara-negara lain juga akan berusaha bisa lebih rendah atau in between 10 ke negara tarif yang tadi, adakah 24 ataukah lebih tinggi dengan Vietnam yang 46 sekitar 40-an% gitu ya. Nah, saya kira dengan jangka waktu ini kalau terburuk maka ada analis yang mengatakan bukan data kami, ya ekonomi kita bisa terdegradasi sekitar 0,5%. Itu kan berat gitu ya. Terutama dari sektor luar negeri dan implikasinya juga ke negara-negara yang terdampak. Kalau Cina katakanlah
negosiasinya nggak ketemu, ekonomi Cina dari 4,6 menjadi 4%, kita kena dampak. Nah itu yang kemudian terburuknya seperti itu. Artinya negosiasi bukan hanya milik kita, tapi negara lain juga perlu kita akomodir begitu. Nah terburuk bagi kita ya ketika katakanlah paket deregulasi tadi, kalau untuk menambah importasi ya dengan normal memang kita tidak punya kompetensi, saya kira itu masih ruang yang bagus. Tapi kalau deregulasi yang kemudian diterima oleh katakanlah pemerintah Amerika, proposal itu ke sana dan oke, maka kita harus memikirkan plan skenario nanti policy alternatifnya akan seperti apa. Misalnya tadi soal importasi daging, importasi produk katakanlah produk jagung dan sebagainya. Nah ini yang kemudian apakah kita harus merubah policy soal swasembada pangan, swasembada energi dan sebagainya, kan kita harus merubah karena ini ada intervensi dari negara luar yang merubah yang sedang kita bangun ya. Saya kira kan ini juga visi cita-cita Pak Presiden sekarang, kita ingin mengembalikan itu semua. Nah ini yang kemudian dampak buruk ke kita sehingga kita harus memikir ulang strategi tersebut. Masih 90 hari, ada ruang yang kemudian Amerika Anda boleh saja mengintervensi, tapi kita juga punya hal yang harus diperpankan buat masyarakat menengah bawah, petani dan sebagainya. Yang ini mungkin kita harus lindungi. Saya kira ini yang kemudian penting untuk kita suarakan. Baik, negosiasi adalah satu hal, tapi ada pilihan-pilihan lain yang juga harus ditempuh ketika kita menghadapi perang tarif antara Amerika Serikat dan Cina. Kita akan bahas lebih lanjut apa pilihan-pilihan lain itu di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Kita lanjutkan perbincangan. Saya ke Pak Teguh lagi. Pak Teguh, ini kan kalau kita bicara tadi terakhir negosiasi itu adalah satu hal. Ya. Kita tahu bahwa posisi kita tidak terlalu kuat, tetapi kita mungkin masih bisa ada peluang lah untuk mencoba kira-kira inilah yang ingin kita perjuangkan. Tapi bicara di luar negosiasi, menurut Anda bagaimana caranya kita kemudian memperbaiki? Ada banyak sekali nih PR pemerintah, memperbaiki iklim usaha dan investasi, meningkatkan produktivitas dan menekan ekonomi berbasis tinggi. Apa kira-kira yang realistis dikerjakan ya Pak? Ya tadi kan kalau kita lihat dari list yang disampaikan akan dibawa oleh Pak Erlangga dan rombongan ya, itu kan antara lain kita menginginkan Amerika lebih banyak investasi Indonesia. Tentunya kalau mereka mau invest di kita, mereka mau mengajukan syarat. Ya. Kedua tentunya dari pemerintah juga sudah mempertimbangkan lah komoditas apa sih yang kira-kira tidak harus kita itu buka. Tadi Pak Tauhid juga katakan jagung. Apa kita sudah yakin akan swasembada? Karena jagung dulu kita impornya dari Amerika Serikat banyak. Ya. Kedelai kayaknya sulit untuk keluar dari impor kedelai kecuali harus mau tidak mau orang kita udah makan tahu tempe terus. Ya. Dan kita produksi dan kembali. Kalau menurut saya ada satu hal yang harus dilihat. Pemerintah harus melihat kebenaran angka yang valid dari semua produk. Sehingga kalau waktu kita melakukan negosiasi dengan pihak lain, bukan hanya dengan Amerika, mungkin dengan negara lain, kita itu berangkat dengan justifikasi yang saya yakin kok negara lain juga tidak ingin untuk meruntuhkan ekonomi kita, enggak. Nah inilah gunanya pinter-pinternya yang melakukan negosiasi supaya kita kan juga berpikir bagaimana ekspor kita bisa 32% yang disampaikan oleh Presiden Trump ini kan akan menghambat ekspor, ya kan. Tapi kalau kita tidak melakukan retaliasi, artinya masuk ke Indonesia ini kan masih tidak ada masalah terus-menerus. Iya. Karena kita tidak masang tarif yang tinggi kan. Iya. Oleh karena itu pertanyaan tadi, ya ini satu kesempatan yang sangat bagus sebenarnya. Mari kita lakukan inventarisasi ulang hal-hal yang menghambat pada pertumbuhan ekonomi dan juga kita tadi disampaikan masalah UKM ya. Kita nggak pernah tahu kok UKM sekarang itu begitu banyaknya, tapi kita belum petakan secara baik. Iya. Apa yang harus dilakukan? Fasilitasi, promotion, dan juga protection. Yes, itu masih diperlukan dalam batas-batas yang diterima oleh pihak kayak WTO atau negara-negara lain. Iya. Saya kira itu yang... Baik, sebelum saya ke Mas Tauhid lagi, kita akan simak pernyataan dari Menko Perekonomian Erlangga Hartarto.
Nah, tadi juga kami sudah membahas apa yang diarahkan Bapak Presiden, yaitu yang pertama Satgas terkait dengan PHK dan juga kesempatan kerja. Nah, ini kita sedang dimatangkan. Dan yang kedua Satgas terkait deregulasi. Jadi ini semua berjalan secara paralel dan diharapkan dalam waktu singkat kita bisa menerbitkan. Tentu kita cari low hanging fruit dalam bentuk paket-paket. Jadi kita keluarkan yang selesai kita keluarkan dalam paket-paket tersendiri. Iya, saya kembali ke Mas Tauhid lagi. Mas Tauhid, ini sebenarnya kalau kemudian kita memprediksi imbasnya mungkin nanti akan kemana-mana ya Mas Tauhid. Tapi kemudian bagaimana caranya kita di luar cara negosiasi tadi untuk kemudian bisa memperkuat dan memperbaiki iklim usaha dan investasi, kemudian meningkatkan produktivitas dalam negeri dan menekan ekonomi berbiaya tinggi? Ya, saya kira tadi yang disampaikan Pak Menko, saya kira untuk dua isu besar tadi memang perlu persiapan ya, mengantisipasi dampak dan juga mempersiapkan bagaimana deregulasi ini dibahas lebih kuat begitu di dalam negeri. Nah, itu saya kira bagian daripada mengurangi biaya kalau kita sebut ICOR kita yang mahal, artinya biaya investasi yang mahal untuk menghasilkan output yang relatif terbatas begitu. Nah, kita akan bicara bagaimana biaya misalnya yang resmi dan tidak resmi, biaya pengurusan perizinan, persoalan misalnya pajak dan non pajak yang kemudian memang harus dikurangi, termasuk biaya logistik yang mungkin kita termasuk juga cukup mahal begitu ya. Ini yang kemudian artinya kita satu sisi bisa mengurangi cost dari produk kita di pasar luar begitu ya. Persoalan daya saing memang ini kalau daya saing itu memang agak lebih sulit karena kita harus investasi, katakanlah research and development yang cukup besar, inovasi yang cukup besar. Produk-produk yang kita unggulkan kalau hanya sekarang ini mengandalkan katakanlah berbasis sumber daya lah, memang dia sustain, tetapi tidak bisa meningkatkan nilai tambah long term begitu. Kenapa Cina pilihannya adalah dia menguatkan teknologi sehingga apapun dia bisa kelola dan bisa ekspor kemanapun. Nah, itu pilihan yang menurut saya juga perlu kita rujuk begitu ya, ketimbang misalnya oke, kita sumber daya alam, tetapi proses meningkatkan nilai tambah kita juga harus merangkul produk-produk lain yang kemudian bisa lebih besar lagi nilai tambah buat kita begitu. Jadi tidak hanya R&D tapi dan juga ketersediaan anggaran begitu ya. Kalau kita lihat kita ingin produk ingin diterima daya saing, budget untuk menginovasi dan sebagainya yang 0,2% PDB sangat kecil begitu dibandingkan negara lain ya. Kita mau bersaing dengan China dengan GDP yang besar dan mereka sudah 4% GDP, maka kita akan jauh ketinggalan. Makanya keberpihakan pemerintah mendorong katakanlah daya saing dengan menemukan ya produk-produk yang memang kita masih punya celah begitu. Ini ada proses transisi ya dari China, seharusnya kita bisa merespon ketika China dihalangi ekspor, China kita undang kemari, perkuat realokasi industri bersaing dengan Vietnam dan sebagainya. Ini yang sifat short-term begitu. Oke, Mas Tauhid, tapi kan itu kan semua mungkin catatan-catatan yang kita tahu membuat Indonesia tidak terlalu menarik buat investor selama ini dalam kondisi normal saja tidak bisa dilakukan. Seberapa optimis Anda bahwa dalam kondisi seperti saat ini pemerintah akan bisa melakukan PR-PR itu? Ya memang ini nggak bisa dalam waktu setahun atau 2 tahun ya. Ada yang memang bisa selesai jangka menengah atau jangka panjang begitu ya. Jangka pendek ya memang akhirnya kita menciptakan peluang-peluang memberikan insentif bagi para investor masuk ya. TKDN juga penting karena TKDN ini menciptakan supply chain yang tidak bergantung dari negara luar, tapi kita mengembangkan TKDN yang supply chain-nya dari Indonesia begitu. Vietnam kenapa berkembang? Karena dia menciptakan supply chain yang berasal dari negara dia sehingga menekan cost, sehingga dia bisa ekspor ke banyak negara begitu. Meskipun kita tahu ini punya risiko, tapi mereka berhasil untuk itu begitu. Jadi dan menggandeng bukan hanya China, tapi juga negara lain yang saya kira market globalnya diterima termasuk Amerika begitu. Saya kira ada prioritas waktu. Baik, Pak Teguh, mungkin apa catatan Anda?
Kalau melihat ya Satgas PHK terjadi karena pelaku usaha. Iya. Apapun itu tidak mampu bersaing. Tentunya mereka juga berhitung kan. Kalau sudah solusinya ya PHK. Iya. Dan itu sebenarnya tidak kita hendaki. Kita harus melihat secara mendalam kenapa terjadi PHK. Tadi saya sebutkan kemungkinan adanya inefisiensi yang ada di masyarakat sehingga para pengusaha ini tidak berkutik. Iya. Saya lebih cenderung pemerintah dalam konteks satgas diregulasi. Itu banyak sekali. Oke lah di dunia daging aja. Itu yang namanya monopoli impor daging India, Brasil. BUMN itu diperlakukan istimewa dibandingkan dengan pelaku usaha. Diperlakukan istimewanya Oh iya, bagaimana? karena dia mendapat penugasan untuk mengimpor hanya BUMN. Kenapa nggak dibuka? Oke. Karena apa? Itu menimbulkan inefisiensi. Oke. Akibatnya yang menderita itu adalah konsumen. Jadi harusnya swasta diberikan jatah Swasta yang... diberi BUMN kan sama-sama badan usaha. Iya. Harusnya BUMN itu didorong kalau dia mau efisien ya kita bersaing secara bagus. Ini kan soal mekanisme pasar yang tidak berjalan dengan baik, ya kan? Sehingga apa yang terjadi pada saat pasar tidak efisien, yang akan menderita adalah konsumen dan juga menimbulkan masalah-masalah. Nah, saya kira untuk deregulasi ini perlu. Kedua, ya masing-masing dari egoisme sektoral itu harus dihilangkan. Benar-benar kepentingan nasional yang dikedepankan. Itu tadi saya katakan, apa yang dilakukan oleh Presiden Trump ini harusnya memacu kita untuk lebih introspeksi. Tapi optimis tidak Pak Teguh bahwa pemerintah saat ini, pemerintah hari ini tahu apa yang mereka lakukan? Saya hanya mengutip Cicero aja, dum spiro spero. Selama saya bernafas, saya punya harapan. Dan saya percaya pada Presiden Prabowo Subianto, ketegasannya yang akan menata kembali, termasuk soal deregulasi ini. Jangan tanggung-tanggung. Oke. Jangan tanggung-tanggung. Momentumnya Udah ada, diberi tetapi tinggal mandat dilakukan penuh ya, dari Pak, ya? rakyat untuk berkuasa Iya. kok. Udah, kalau sudah omong, sabdo pandito ratu kalau bahasa Jawa. Apa yang sudah diomong, apapun secara konsekuen harus dilaksanakan. Oke, jangan seperti Trump kemarin berarti. Oh iya, Trump tiba-tiba mundur itu kalau dalam filosofi Jawa itu tidak sabdo pandito ratu. Tapi kita menghendaki seorang Prabowo Subianto itu tahu filosofi apa itu. Tadi sabdo pandito ratu. Jangan ngomong ini besok pelaksanaannya ini nggak boleh. Oke, Ya. harus konsekuen dengan apa yang sudah itulah. dikatakan ya. Oke, baik, kita akan lanjutkan lagi nanti di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime. Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Ini adalah segmen terakhir dalam perbincangan kita kali ini. Saya kembali lagi ke Mas Tauhid untuk mungkin pertanyaan terakhir ini, Mas Tauhid. Kalau kita belajar dari apa yang terjadi minggu lalu, menurut prediksi Anda, apakah dunia ke depannya akan lebih imun terhadap gertakan Trump atau akan ada gundukan-gundukan atau tantangan-tantangan lain yang akan kita hadapi di minggu-minggu atau bulan-bulan ke depan? Begini ya, kalau kita lihat sih rasanya uncertainty-nya makin tinggi, begitu ya. Karena sekarang Jadi ini kemarin itu bukan puncak ya, Mas Tauhid? belum. Belum Karena puncak dengan ya? dengan China ini belum ketemu, begitu. Dan ini kan sudah berulang ya, sejak 2018, 2019 itu akan tarik terus-menerus, begitu. Oke. Nah, yang saya khawatir adalah eskalasinya makin tinggi, kedua melibatkan banyak negara, begitu ya. Memang sekarang dengan kejadian ke-10%, kemudian ada insider trader di pasar saham, ya antras terhadap Trump itu makin tinggi ya. Makanya obligasi mereka yang yield-nya itu makin mahal begitu ya. Ini yang kemudian uncertainty di perdagangan, kemudian di investasinya juga makin besar begitu ya. Nah, pertanyaan tadi ada selanjutnya mungkin penyimpang. Mas Tauhid, seberapa penting kemudian Indonesia harus beradaptasi dengan ketidakpastian itu, ataukah sebenarnya kita bisa menarik diri untuk tidak terlalu terkena imbasnya? Yang pertama penting untuk kita memahami uncertainty sumbernya dari mana plus karakteristiknya begitu ya. Bagi kita ketika negosiasi maka kita harus punya siapkan plan A, plan B sampai berapa plan begitu. Oke. Ketika katakanlah besok nggak berhasil, kita udah tahu nanti kalau Trump akan menolak misalnya, kita harus punya plan B-nya akan seperti apa begitu ya. Kita belajar dari China, mereka katakanlah berani menolak, tapi karena sudah ada plan A, B dan mereka sudah siapkan. Kenapa? Mereka sudah membaca ketika Trump terpilih sebagai presiden, ya
arah ke perang tarif makin tinggi sudah mereka persiapkan. Nah, masalahnya kita kan nggak membaca situasi ini terjadi pada kita begitu. Artinya the worst case ketika 10 kemudian persen menjadi 32%, worst skenario-nya itu yang kemudian kita terapkan. Artinya uncertainty itu juga kita harus itu, termasuk kalau tadi negosiasi gagal. Toh tidak semua negara juga saya kira banyak juga yang belum berhasil gitu ya. Nah ini yang kemudian harus kita siapkan apa implikasi bagi sektor yang terdampak. Dan kita positif, tadi sudah ada Satgas deregulasi maupun Satgas penanganan PHK, itu kan antisipatif kemungkinan terburuk begitu. Saya kira itu juga menjadi landasan kita berpikir menghadapi ketidakpastian global termasuk di market kita. Saya kira itu penting. Baik, kalau kata Mas Tauhid, ke depannya ketidakpastian itu akan semakin lebih tinggi, Pak Teguh. Kalau Anda sendiri harapan dari pengusaha seperti apa untuk pemerintah? Jadi begini, tim negosiasi yang berangkat ke Amerika itu harus mempertimbangkan secara bijak ya. Apa-apa hal-hal yang menimbulkan ekses paling berat tadi dikatakan oleh Pak Tauhid ya. Saya kira benar. Kita harus meminimalisasi efek dari adanya kebijakan yang sudah dilakukan oleh Presiden Trump. Dan kita memang harus memperkuat ya, terutama para pelaku usaha. Ini diberi kesempatan. Kita jangan sampai membuat para pelaku usaha ini terhambat dalam, ini konsekuensinya ya. Karena hambatan-hambatan ini kita harus memacu pelaku usaha itu tidak dihambat. Saya ngomong soal daging ya, karena ini juga daging ini tidak bisa kita lihat hanya sebagai seonggok daging, tapi multiplying efeknya. Ada mata rantainya. Industri kuliner dan sebagainya ini harus kita dorong sedemikian rupa sehingga pemerintah itu harus mengurangi, tadi saya katakan tidak ada lagi monopoli, tidak ada lagi yang sifatnya menghambat. Ini harus dihilangkan lah. Ini ada kecurigaan adanya pemburu rente segala macam. Pemerintah tegas saja, nggak bisa lagi. Kita ini sudah masuk pada alam pasar ya, ini ekonomi pasar ya, dan ini yang harus kita laksanakan. Jadi memang tadi Pak Tauhid juga mengatakan kita harus menyiapkan juga opsi-opsi yang lain ya, selain daripada yang kita sudah bawa ke Amerika Serikat untuk negosiasi. Tetapi tadi di dalam negeri sendiri itu harus sudah disiapkan opsi-opsi untuk menggerakkan perekonomian supaya PHK ini bisa kita tekan, karena PHK ini dampak sosialnya luar biasa. Oke. Saya kira itu aja. Oke, baik, terima kasih Pak Teguh dan juga terima kasih Mas Tauhid untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Terima kasih, sama-sama. Ya, pemirsa, perbincangan tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam NTV Prime kali ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Tasya Utmila mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.